الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim wa karim syarif wa hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibal kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Rincan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bermuajahah, kumpul untuk sama-sama diskusi, belajar, sama-sama belajar ya terkait dengan kitab fikih al-madzhab arba'ah, fikih perbandingan 4 mazhab ya. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga untuk orang-orang yang kita kenal dan untuk saudara-saudara kita ya, di Palestina ya, di seluruh penjuru dunia. Jika pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-hadiniyah untuk kuliah dan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Ada hadiniyah, kuliah dan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Tapi sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke halaman 174. Satrul Aurah Khawlatul Salah 319 masa Hanafi atau ini 320 ya. Baik, kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Satrul aurati kharijus shalah. Ya, kharijus shalah. Menutup aurat di luar salat. Ya. Sekali lagi, menutup aurat di luar waktu salat, di luar melakukan salat. Yajibu 'alal mukallafi satru auratahu kharijus shalah. Ya. An nafsihi wa an ghairihi. Mimman la yahillu lahu an-nazr fi auratihi illa lid-darurah kat-tadwir fa innahu yajuzu lahu kashfa biqadril darurah. Yajib, diwajibkan alal mukallaf, orang-orang yang sudah mendapatkan ketetapan hukum, satrul aurah, menutup aurat, kharijus shalah, menutup aurat di luar sholat. Artinya apa? Orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum. Ya, kalau dalam bahasa hukum adalah orang yang sudah terbebani hukum. Itu wajib. Ya. Wajib apa? Wajib menutup aurat. Nafsihi, ya, untuk dirinya. Ya, wa an ghairihi, dan juga untuk orang lain. Ya, artinya kita tutup untuk orang lain. La yahilu lahu an-nazra ila auratihi. Ya, tidak dibolehkan atau diharamkan atau tidak dihalalkan melihat kepada auratnya illa bidzururah, kecuali Pak Haji dalam keadaan darurat. Ya. Kat tadawi, seperti halnya berobat. Ya. Illa lidzururah, kecuali dalam keadaan darurat. Kaidah usul fikihnya apa? Ad-daruratu yubihul mahdurat. Bahwa dalam keadaan darurat, hal-hal yang mahdzur, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang memiliki konsekuensi hukum itu diperkenankan. Tetapi apa? Ya. Biqadri darurah, dalam keadaan secukupnya, dalam keadaan darurat. Contoh misalnya dalam pengobatan. Ya, dalam pengobatan. Apakah aurat itu boleh terlihat dalam pengobatan? Ya, boleh terlihat dalam pengobatan. Karena kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Karena dalam keadaan berobat. Ya. Maka hukumnya melihat ataupun memperlihatkan aurat dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, karena itu dalam keadaan darurat. Dalam usul fikihnya ad-daruratu yubihul mahdurat, bahwa dalam keadaan darurat hal-hal yang mahdzur itu dibolehkan, itu diperkenankan. Fa innahu yajuzu lahu kashfuha, sesungguhnya dibolehkan kepada mereka untuk menyingkap aurat biqadri darurah, ya, dalam keadaan darurat. Mohon maaf, misalnya ini ada pengecekan kesehatan bagi wanita, mohon maaf. Misalnya untuk mengecek potensi breast cancer, ya, potensi dari misalnya dari kanker payudara, ya, otomatis kan harus dibuka, ya, bahwa dalam hal ini dibolehkan atau tidak. Nah, dalam keadaan darurat tadi dan untuk kesehatan itu diperkenankan, ya, dalam keadaan darurat dan untuk kesehatan itu diperkenankan. Jadi contohnya begitu. Jadi ada pemeriksaan misalnya untuk pengecekan potensi breast cancer misalnya. Ya, walaupun lain jenis, tapi ini hanya untuk tadwiyah, hanya untuk pengobatan. Ya. Itu dibolehkan, tapi hanya sebatas saja Pak Haji. Ya, hanya sebatas saja. Sebatas kebutuhan, sebatas pengecekan, sebatas unsur yang perlu dilakukan untuk tindakan medis tadi, misalnya pengecekan. Ya, di luar itu enggak. Ya, di luar itu tidak. Jadi penekannya fa innahu yajuzu, dibolehin. Ya, kashfuha biqadari darurah. Ya, dalam
dalam masa batas daruratnya saja. Dalam masa batas daruratnya saja. Ya dulu kalau di pondok diajarin ke Pak Haji tentang kaidah usul fiqh ad-daruratu yubihul mahdzurat. Contohnya begini Pak Haji. Ada seorang nelayan. Ya, kalau di pondok diajarin gini. Ada seorang nelayan pergi berlayar. Ya. Dia nggak punya makanan minuman, tapi harus minum Pak Haji. Kalau nggak minum dia meninggal. Nah, tapi yang ada misalnya minuman yang diharamkan. Apakah boleh? Nah, kalau dalam keadaan darurat boleh. Tetapi dicari dulu. Nah, gitu. Dicari dulu minuman yang masih dibolehkan. Contohnya ya, contoh simpelnya begitu pemahamannya. Ya. Jadi ad-daruratu yubihul mahdzurat, dalam keadaan darurat maka hal-hal yang mahdzur itu dibolehkan. Misalnya dalam keadaan bencana alam, ya gitu ya. Dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan peperangan, ya. Dalam keadaan misalnya sedang tersesat di hutan. Hal-hal yang dilarang tentu dibolehkan akan, tetapi sebatas untuk menyambung hidup, ya. Sebatas untuk Pak Haji menyambung hidup. Di luar itu tidak boleh. Ya, misalnya kalau nggak makan dia meninggal dunia. Yang ada hewan buas. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas hewan yang buas, yang bertaring, yang berkuku tajam itu haram dimakan. Tapi kalau dia nggak makan, dia nggak bunuh, terus dia nggak makan, bisa nyawanya melayang. Ya. Tetapi tentu ada variabel bahasanya yang halal dulu cari, baru kalau udah yang nggak ada baru boleh. Tetapi hanya untuk biqadril hajat, biqadril darurah. Ya. Kama yajibu lahu kashful aurati lil istinja'i wal iktisali wa qada'ul hajati. Sama halnya itu diselaraskan, ya, bahwa menyikap aurat atau menampakkan aurat itu dibolehkan untuk istinja, ya, menyikap aurat untuk istinja wal iktisal, dan untuk mandi baju. Wa qada'ul hajat atau buang hajat. Wa nahwa dzalika idza kana fi khilwah atau fi khulwah. Ya, sama seperti itu dalam hal kesendirian. Ya. Biha itu la yurahu wairu. Ya. Yang tidak terlihat oleh orang lain. Ya, tidak terlihat oleh orang lain. Nah, proyeksinya adalah ketika kashful aurat itu dibolehkan dan ini dihukumnya dalam keadaan darurat, maka sama memiliki kesamaan bentuk ketika kita sedang menyikap aurat dalam keadaan buang air besar, dalam keadaan mandi misalnya, kan? Walaupun itu dalam kesendirian, ya, itu pun walaupun dalam kesendirian. Nah, tidak ada tuh Pak Haji orang yang mandi pakai baju bahasa gitu, kecuali mandinya di sungai, ya. Apalagi orang istinja tetap masih pakai celana atau air bermasalah berarti. Ya. Jadi sama boleh. Tetapi tadi kembali lagi Pak Haji, ya. Ada batasannya, yaitu apa batasannya? Adalah untuk darurat saja. Ya, untuk darurat saja. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau kita pengen mandi tapi di kali. Pengen mandi tapi di kali. Nah, kalau orang mandi berarti buka baju artinya, ya, mandi. Apakah kita masih dalam batasan boleh membuka baju semuanya karena kita mandi di kali? Oh enggak. Karena kalau enggak mandi enggak mati. Kalau enggak mandi enggak mati. Ya, berarti itu bukan batasan darurat. Ya. Jadi tidak bisa semuanya kita katakan darurat Ustaz. Karena kenapa? Ini kita di tengah hutan. Di tengah hutan nggak ada orang, kita buka aja semuanya. Oh enggak, batasannya tidak dalam keadaan darurat. Kecuali kalau nggak mandi mati, nah itu baru. Ya, kalau nggak mandi mati, nah itu baru. Ya, ya misalnya itu berapa tahun nggak mandi. Ya. Jadi kalau nggak mandi meninggal dunia, nah itu baru boleh dalam keadaan darurat. Kalau sejauh literasi saya Pak Haji, banyak hukum, ya,
Hukum itu dibatasi pada hal atau pada bentuk keadaan darurat. Contohnya misalnya ada yang menanyakan, bagaimana jika saya memperbaiki wajah, ya, memperbaiki alis, misalnya, memperbaiki bulu mata. Patokannya jika kita lihat itu dalam keadaan darurat atau tidak, atau dalam hal mengobati atau tidak. Contohnya misalnya, kenapa alisnya disambung? Kalau nggak disambung meninggal saya Ustaz. Nah itu baru, ya, baru masuk dalam keadaan darurat. Ya. Kenapa bulu matanya dipanjangin? Nah kalau nggak dipanjangin saya kelilipan terus Ustaz. Itu baru dalam keadaan atau bentuk memang harus karena untuk faktor kesehatan. Nah kalau untuk faktor kesehatan maksud dalam keadaan darurat. Nah itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya manjangin alis hanya untuk biar tampak cantik, tampak beda, wah itu berarti dalam bentuk sudah melebih-lebihkan dan sudah taghyirul li khalqillah, merubah ciptaan Allah. Ya. Wa haddul awrah minal mar'atil hurrah kharijus shalah huwa ma baina satrah wa rukbah idza kana fi khalwah. Ya. Batasan aurat bagi wanita yang merdeka, ya, kharijus shalah, di luar batasan salat, wa ma baina satrah wa rukbah, antara pusar dengan dengkul. Pak Haji, ini dia penjelasannya. Haddul aurat minal mar'atil hurrah kharijus shalah atau kharijus shalah huwa ma baina satrah war rukbah. Kalau batasan aurat wanita yang merdeka di luar salat, ya, di luar salat. Nah ini jangan diartikan dulu. Di luar salat, ya, antara pusar dengan dengkul idza kanat fi khilwah. Kalau dia dalam keadaan sendiri, Pak Haji. Ya. Bukan keluar rumah, ya. Kalau keluar rumah beda lagi. Ya. Beda keluar rumah sudah beda. Kalau dalam di dalam rumah atau sendiri, ya, itu batasannya adalah pusar dengan dengkul. Sendiri, Pak Haji ingat ini, batasannya adalah sendiri. Di luar sholat dan dalam keadaan sendiri. Bagaimana kita memahami batasan sendiri? Berarti batasannya adalah di dalam kamar. Au fi hadrati muharim, atau ada yang muhrim, ya, muhrim. Au fi hadrati nisal muslimat, atau dalam keadaan sendiri, atau sedang bersama muhrimnya, atau bersama wanita lain, tapi wanita muslimah. Fayahilulaha, maka dibolehkan kasfu ma'ada dzalika, ya, min badaniha hidrati bihuduri haula, boleh menampakkan, ya, kepada mereka itu karena keadaan mereka. Batasannya Pak Haji adalah adanya muhrim, adanya sesama muslimah. Oke, misalnya di toilet muslimah itu boleh. Misalnya di rumah, di kamar sama temannya, nah itu boleh. Tapi kalau di luar, nah sudah beda bentuknya. Au fi khul, atau dalam keadaan menyendiri. Amma idza kanat bi hudratil rajulun ajnabiyun, ya. Akan tetapi jika datangnya atau adanya laki-laki asing, au imra'atun ghairu muslimatin, dan wanita selain orang muslim atau wanita non muslimah, ya, fa auratahu jami'u badani, maka aurat, nah ini Mas yang perlu diperhatikan. Maka aurat bagi wanita muslimah itu adalah semua badannya, ma'adal wajh wal kaf, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ya. Fa innahuma laisa bi'aurat. Sesungguhnya wajah dan telapak tangan tidak
bukan bagian daripada aurat. Pertanyaan bagus tuh Pak Haji. Kalau di rumah bagaimana? Ini perempuan semua. Ya misalnya ada pertemuan di dalam rumah tertutup, nggak ada orang, artinya nggak ada orang, nggak ada laki-laki masuk. Semuanya ada di situ. Tapi ada wanita non muslimah, ya kumpul bareng atau diskusi bareng. Apakah boleh membuka jilbab misalnya bahasa gitu ya? Apakah boleh membuka jilbab? Nah kalau dalam kitab ini nggak boleh, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena adanya wanita non muslim atau wanita non muslimah. Ya. Tapi kalau wanita muslimah semua boleh, ya. Boleh menampakkan. Apalagi ada laki-laki di situ, ya. Apalagi ada laki-laki, maka boleh nggak membuka aurat? Tidak boleh. Semuanya harus ditutup dalam artian kecuali wajah dan telapak tangan. Ya saya ulangi Pak Haji. Kalau ada perkumpulan wanita tertutup nih, tertutup ya. Tidak ada yang di dalam itu kecuali wanita. Kalau semuanya muslimah, boleh buka jilbab simpelnya gitu aja. Tapi kalau ada salah satu di antara mereka yang non muslimah, maka tetap dikategorikan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Nah ini kembali lagi, ya. Kalau dalam fikihnya seperti itu, ya. Apalagi ada laki-laki, ya. Laki-laki, maka hukumnya wajah dan telapak tangan. Ya. Ustaz, bagaimana tuh? Banyak wanita Indonesia muslimah yang tidak mengenakan atau menutup aurat. Nah, kembali lagi tergantung pemahaman agama dari masing-masing individu. Padahal sudah jelas tuh Pak Haji batasannya. Batasannya adalah wajah dan telapak tangan. Ya, saya pernah ditanya, kenapa nggak pakai jilbab? Ya, belum dapat hidayah. Saya bilang hidayah nggak dapat. Hidayah dicari, bukan hidayah dikasih, ya kan? Hidayah dikasih. Ya. Nunggu hidayah, ya nunggu hidayah kagak datang-datang. Hidayah, hidayah akan dapat kalau dicari. Kalau tidak cari, ya. Saya ulangi. Jika, ya tadi ya, dalam keadaan darurat, maka seperti pengobatan, ya, itu dibolehkan untuk membuka aurat, tetapi hanya sebatas bagian yang perlu diobservasi, dilihat, ya, tidak perlu semuanya. Karena itu boleh, tetapi biqadrid darurah, dalam batasan darurat. Tadi sama laki-laki juga Pak Haji, kalau dia misalnya mandi di kali, ya, buka baju semuanya aurat, tapi dia pengen mandi, tapi di kali, ya, pengen mandi di kali. Oh Ustadz, ini dalam keadaan darurat, karena kenapa? Nggak ada air lagi kecuali di kali. Apakah saya boleh melepaskan baju semua? Nggak bisa, karena ya kalau nggak mandi nggak mati, kecuali dia kalau nggak mandi meninggal dunia, itu baru, ya. Kalau nggak mandi meninggal dunia baru boleh buka aurat, tapi nggak pernah ada, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, jika ada wanita muslimah, ya, bagaimana wanita muslimah auratnya di luar sholat? Maka auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, diklasifikasikan lagi oleh ulama, boleh nampak aurat, ya. Contohnya misalnya tampak rambutnya, tampak lehernya, kalau dalam keadaan sendiri, atau ada orang lain tapi dia muhrim, ya, atau dia bersama dengan wanita-wanita muslimah, boleh. Nah, jika ada salah satu dari mereka yang non muslim atau non muslimah, ya, non muslimah, maka hukumnya sama dengan menutup aurat secara keseluruhan kecuali wajah dan telapak tangan. Apalagi laki-laki, apalagi di kantor, dan seterusnya dan seterusnya. Amma auratul rajuli, ya, kharijus shalah,
Sesungguhnya aurat rajul di luar waktu sholat, fahiya ma baina satrah war rukbah. Sama seperti halnya antara pusar dengan dengkul. Fayahilun nazr ila ma ada dzalika min badanihi mutlaqan inda a'immatil fit. Ya. Fayahilun nazr, maka boleh untuk melihat ma ada dzalika min badanihi, ya, dari bagiannya indal a'immah. Jadi kalau laki-laki itu baina rukbah, baina pusar Pak Haji dengan satr, dengan dengkul. Tetapi boleh hukumnya melihat aurat selain itu ya. Selain tadi boleh melihat ke badan laki-laki. Wa yahrumun nazra ila aurati rajuli wal mar'ati. Maka hukumnya Pak Haji haram melihat aurat. Haram melihat aurat laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di Indonesia bagaimana Ustaz? Ya kan? Pertama ada konteks kita haram melihat aurat. Contoh simpelnya begini. Kita ke pasar Pak Haji. Kita melihat kita yakin dia muslimah. Lalu dia membuka aurat. Contohnya misalnya nggak pakai jilbab. Ya, nggak pakai jilbab. Apakah dalam keadaan itu haram kita melihat? Nah, ini kan masalah ya. Kita di kantor Pak Haji. Teman kantor kita muslimah tapi nggak pakai jilbab. Sedangkan di sini wayahrum, diharamkan melihat kepada aurat orang lain. Dalam hal ini wanita itu menampakkan auratnya. Apakah kita masuk dalam kategori haram? Atau gimana Ustaz? Kita apakah pakai kacamata hitam atau kita tutup mata saja? Ya, biar nggak bisa haram. Ya. Kalau sesuatu itu tidak bisa dihindarkan, ya, tidak bisa dihindari, maka hukumnya tidak ada. Tapi bukan berarti ditegesin Pak Haji. Tegesin. Mumpung belum haram. Kalau ngedip baru haram Ustaz. Enggak ada. Ya. Jadi bentuknya ya sudah, kalau misalnya dia teman sekantor ya, atau apa namanya? Ya, teman sekantor bisa melihat ya melihat, tetapi bukan berarti untuk ditegasin atau diapa. Nah, makanya serba sulit Pak Haji. Ya. Karena dalam keadaan darurat ya, kalau kita nggak lihat masa kita tutup mata, kan nggak mungkin ya, kita nggak mungkin kita kerja tutup mata. Tapi kalau kita buka, kita haram. Nah, ini kan masalah juga. Kita buka mata kita haram, kita tutup bermasalah ya. Mana hukumnya? Seperti biasa saja, tapi jangan diambil sesuatu kesempatan dalam kesempitan, ditegesin terus. Nah, makanya kewajiban itu letak juga laki-laki untuk menjaga pandangan, tapi wanita juga berusaha untuk menutupi agar tidak terlihat auratnya. Wa yahrumun nazru ya, nazar ya. Ila auratir rajuli wal mar'ah, melihat auratnya laki-laki dan perempuan. Muttasilah kanat al munfasilah ya. Apakah itu masih terhubung ataupun terpisah? Nah, apakah kata-kata terhubung dan terpisah? Begini Pak Haji, ada sebuah diskusi dan pembahasan bahwa jika anggota tubuh sudah terpisah sedangkan dia masih hidup, itu masih dikatakan anggota tubuh atau tidak? Contohnya misalnya ada seorang laki-laki atau seorang wanita, mohon maaf, laki-laki atau wanita, salah satu anggota tubuhnya terpisah, ya, terpisah misalnya, kecelakaan lalu terpisah dan tersikat tadi Pak Haji. Ya, artinya kan kalau kecelakaan pasti terbuka. Ya. Ini bentuknya sudah terpisah dari anggota tubuh yang lainnya, ya, sudah terpisah. Ya, walaupun itu terpisah ataupun masih menyambung, ketika aurat itu tersikap, ya, ketika aurat itu tersikap, maka hukumnya sama, yaitu apa? Haram untuk dilihat. Tapi nggak bisa Ustaz, karena kalau orang kecelakaan kita harus tolong. Kalau nggak ditolong bermasalah. Nah, kembali lagi hukum darurat, gitu ya. Kembali lagi hukum darurat yang bermain di situ.
Ya, mohon maaf, misalnya ada seorang wanita kecelakaan, auratnya terbuka. Ya, auratnya terbuka. Kalau kita nggak tolong, ya dia manusia kecelakaan. Kalau kita tolong, auratnya terbuka. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tolong, tapi sebelumnya kita tutupin dulu bahasanya. Kita tutupin. Ya. Ustadz, mohon maaf, bagian tubuhnya terpisah. Apakah ini masih dalam aurat? Nah, tadi kembali lagi. Kita tutupi dulu, ya, baru kita tolong. Kalaupun itu bisa, kalau tidak bisa, maka dalam keadaan darurat. Ya. Hifzun nafas, menjaga nafas dalam maqasidus syariah. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Baik, ini mungkin masih panjang Pak Haji, mungkin kita pertanyaan dulu aja ya terkait dengan aurat tadi, karena masih agak panjang ini diskusinya. Baik, kami persilahkan. Kita sampai seperti karir itu tidak dijawab. Dipersilakan bagi jemaah yang penjelasan terkait dengan aurat di luar sholat, baik bagi laki maupun wanita. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini, kalau kita melihat aurat secara tidak langsung, misalnya kita nonton di TV, ya, kan nggak mungkin cuma sekali kali doang kan, kalau nonton di TV itu harus terus-terusan kita melihat. Karena nonton sinetron itu termasuk yang tidak diperbolehkan atau gimana? Karena nggak secara langsung kan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya baik, kita tampung dulu ya. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah menutup aurat, kita kadang terfokus dengan warna kulitnya itu tertutupi oleh sesuatu ya. Menutup aurat, warna kulitnya tertutup. Nah, pertanyaan itu alat yang dipakai untuk menutup. Bagaimana alat yang diharuskan untuk menutup aurat sehingga disebut menutup? Contohnya begini, ketika alat itu menempel langsung di kulit, warna kulitnya itu hilang, tertutup. Contohnya manusia silver. Itu kita tidak tahu apakah kulitnya itu berwarna putih, gelap, tetapi dia ditutup dengan cat. Apakah ini termasuk satu aurat? Nah, di dalam kondisi di luar sholat, ini apakah bisa berlaku atau bagaimana? Yang sebaiknya pantasnya bagi orang yang menutup aurat ini. Jadi bahasa singkatnya, apa penjelasan alat yang dipakai untuk menutup aurat diharuskan demikian? Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kita jawab dua dulu ya. Yang pertama adalah satu, kita melihat aurat tapi tidak langsung. Ya. Bukan seperti saat ini kita melihat langsung face to face ya. Artinya kita bisa melihat langsung. Tapi kita melihatnya di TV Ustaz. Kita melihatnya di handphone. Ya. Contohnya anchor. Anchor itu pembawa berita. Ya. Kita melihat pembawa berita nggak pakai jilbab, mohon maaf, misalnya gini ya. Kita melihat di TV, ya. Tapi yang kita lihat itu pembawa beritanya nggak pakai jilbab. Tadi udah kita jelasin tuh dalam kitab ini bahwa itu diharamkan melihat aurat wanita. Contohnya aurat wanitanya adalah misalnya bagian leher, ya. Kita nggak kemana-mana, aurat wanitanya adalah bagian leher, ya. Itu terlihat Ustaz, tapi di TV. Bagaimana kita menghindarinya? Ya kan? Apakah itu masuk bagian depan dosa? Kan tadi barometernya. Jika itu tidak bisa dihindarkan, maka hukumnya tidak bermasalah, artinya tidak. Ya. Tapi bukan berarti orang yang ditegesin, yang diambil informasinya kan gitu.
Ya, yang diambil informasinya bukan orangnya yang kita tegesin. Kalau berita nanti kata kita nonton sinetron kan otomatis yang ditegesin orangnya. Nah itu berarti komposisinya, kalau misalnya kita nonton sinetron yang ditegesin adalah orangnya, berarti komposisinya jangan nonton. Ya mungkin saya nggak mengatakan dosa, tapi dalam kitab ini diharamkan. Ya, dalam kitab ini mengatakan diharamkan. Nah tadi, ketika dalam keadaan tertentu bisa saja kita menonton sinetron Ustaz, tapi ada orang ganti sinetron yang lebih baik. Ya, boleh sinetronnya, bukan berarti nonton sinetron haram, enggak. Tapi ganti sinetron yang pakai tertutup. Ustaz, bagusan yang nggak pakai tertutup, nah berarti udah ada nafsunya di situ. Ya, kalau berita yang ditegesin adalah bukan orangnya, tetapi yang ditegesin adalah informasinya. Ya, kan kalau nggak langsung boleh, nggak ada batasan nggak langsung boleh. Karena aurat itu sama. Contohnya begini, ya, kalau misalnya ada batasan langsung dan tidak langsung, berarti nanti dijadikan alasan. Ini kan tidak langsung melihatnya. Sama sebenarnya melihat foto. Apakah itu kita melihat aurat? Ya, selama bentuknya itu aurat. Nah, jadi kan menjadi masalah. Tetapi kan hal itu tidak bisa kita hindari, Ustaz. Dalam kehidupan kita kan nggak bisa kita hindari. Artinya nggak bisa kita hindari, bisa kita hindari, tapi sekeras apapun pasti akan terlihat. Karena memang banyak yang dalam tanda kutip yang tadi menampakkan aurat, khususnya dari wanita. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz, terkait dengan alat apa yang kita gunakan untuk menutupi aurat tadi. Sebelumnya pernah kita bahas, Ustaz, terkait dengan bagaimana kita memilih alat atau pakaian yang kita kenakan untuk menutupi aurat. Simpelnya begini, yang dahulu kita pernah bahas bahwa kainnya itu tidak menampakkan warna kulit ketika terkena basah. Oke, ketika terkena basah. Nah, yang menjadi masalah adalah basah nggak basah terkadang menampakkan. Nah, apakah itu kita menutup aurat? Dalam hal ini tidak. Kalau diskusi sebelumnya, ya. Jadi kan ada tuh Pak Haji, bajunya basah nggak basah itu nampak dalamnya, ya, terlihat warnanya apa dan seterusnya. Apakah itu bagian daripada penampakan aurat? Iya. Batasannya mana? Adalah batasannya tidak nampak Pak Haji, ya. Dan apalagi terkena air, itu juga tidak nampak. Jadi kalau simpelnya adalah kita orang awam memahaminya bahannya agak tebal, nah gitu. Tapi jangan terlalu tebal juga, pakai jaket, nah, panasan. Ya, tapi artinya bahannya itu adalah tidak tebal dan tidak terlalu tipis, sehingga warna kulit dalam kita terlihat. Ya, kalau laki-laki nggak masalah Pak Haji. Yang menjadi masalah adalah yang wanita kan. Ya. Nah, pakai cat. Ya, manusia silver tuh nggak ada yang tahu warna kulitnya itu. Apakah itu bagian daripada menutup? Menarik juga ya. Jadi wanita yang silver itu kan mengecat cat badannya. Tapi saya tanya, apakah ada wanita yang pakai wanita silver itu juga? Ada. Apakah itu menutup aurat? Kategorinya bentuknya. Apakah itu bentuknya terlihat jelas atau tidak? Kalau wanita pakai baju kayak gini, itu kan tidak. Launul basar artinya warna kulit daripada yang menutup aurat itu tidak nampak. Iya. Tidak di sana. Kalau intinya di sana, ketika kulitnya itu dicat, maka warna kulit itu tidak nampak. Iya. Setuju. Apakah itu disebut menutup aurat? Tidak. Karena kenapa? Bentuknya terlihat. Bentuknya terlihat. Begini Pak Haji, kalau misalnya warna kulitnya tidak terlihat sama sekali, dia menggunakan tadi warna silver, tapi apakah itu menutupi auratnya? Auratnya berarti kan ada dua kategori. Yang pertama adalah auratnya itu, kulitnya itu sendiri. Yang kedua adalah bentuknya. Kalau manusia pakai baju, itu kan bentuknya tidak begitu terlihat Pak Haji. Setuju atau tidak?
bentuk tubuhnya tidak begitu terlihat. Apakah Pak Haji bisa membedakan antara saya pakai koko atau saya buka koko saya cat warna putih? Kalau dalam kategori Syafi'i, selain warna kulit, bentuknya juga bermasalah. Ya, bentuknya. Nah, makanya tadi yang diskusi sebelumnya, kain itu yang tidak begitu terlihat bentuknya, ya, atau warna kulitnya, dan juga ketika basah juga tidak terlalu begitu terlihat. Jadi launul basyar juga bagian, ya ada diskusi, bukan diskusi, ada pemahaman dan pembahasan bahwa launul basyar yang menjadi masalah adalah warna kulit, karena kulitnya itu, ya, kulitnya itu yang bermasalah, ya, karena kulitnya ini maka itu tampak adalah auratnya. Sekarang saya tutup kulit itu dengan warna cat putih misalnya, apakah terlihat kulit saya? Tidak terlihat, yang terlihat warna putih. Tetapi apakah cat itu mengikuti bentuk tubuh saya? Pasti, karena cat. Sekarang saya tutup Pak Haji dengan baju, sama warnanya putih. Apakah baju ini mengikuti detail bentuk tubuh saya? Kecuali yang ketat. Tapi kalau misalnya gini kan nggak mengikuti. Nah, makanya bentuknya juga bagian daripada aurat dalam Syafi'i. Gitu ya. Kalau dikategorikan pada tadi, Ustaz, kalau gitu kita warnain aja kulit kita, itu bagian daripada aurat. Apakah itu sepertinya menutup aurat? Tidak dikategorikan menutup aurat, karena itu bersentuhan langsung kepada kulit, sedangkan baju tidak bersentuhan langsung pada kulit. Berarti ada dua kategori ya. Ya. Kulit, Ya. kulit, bentuk tubuh tertutup. Iya, dalam Syafi'i dan Malikiyah, ya. Sama seperti halnya sholat, ya, sholat itu yang tertutup itu wanita itu gombrong. Makanya di dalam kita, pemahaman masyarakat kita itu wanita pakai mukena, ya, sholatnya itu pakai mukena. Jadi yang menjadi masalah adalah bentuk tubuhnya kalau dalam Syafi'i, ya, yaitu menutupi aurat, maksudnya menutupi bentuk tubuh, ya. Gitu Pak Haji. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang kita bisa diskusikan. Nanti akan kita lanjutkan ke diskusi yang lain terkait dengan kitab fikih, ya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita dan para muhsinin muhsinat, para pengurus masjid di seluruh dunia, khususnya masjid ini, dan juga orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan memberikan segala macam kemudahan untuk urusan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadin niyah bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.